Pokoknya video saya itu sangat mengganggu jalannya dia, dan akhirnya sampai ke video-video yang lainnya. Memang kendaraannya itu kan terbesar teman-teman, kanan kiri kayak gitu memang ya istilahnya takut kena denda banyak gitu kan. Dari itu ngejawabnya gini, ya sudah nggak apa-apa, saya maafkan, tapi lain kali jangan sampai diulang kembali. Udah selesai kasus pertama, terus kemudian besoknya orang kantor ke sini, orang kantor ke sini menjelaskan ke saya, dan saya harus menandatangani apa ini apa itu, saya nggak tahu karena ditulis pakai bahasa Cina ya. Ya wis gak apa-apa, aku tanda tangani, tapi di situ kan memang penerjemah tahu kalau saya bikin video di sini itu atas izin. Saya sudah minta izin dan keluarga di sini sudah mengizinin kayak gitu. Kemudian penerjemah saya melarang saya untuk mengambil video ya. Terus saya jujur kalau saya tidak boleh mengambil video, saya minta tolong untuk diberikan izin libur sebulan sekali, karena bikin channel itu tidak gampang ya teman-teman ya, tidak gampang. Misalkan saya tidak boleh sama sekali bikin video di sini, nggak masalah, nggak apa-apa, asal saya dikasih kesempatan untuk libur sebulan sekali. Terus si penerjemah bilangnya, bukannya kamu sudah dikasih izin 2 bulan sekali? Sama sekali tidak boleh. Waktu itu saya pernah sekali minta izin, nggak dikasih ya, karena alasan pandemi lah gitu kan. Terus penerjemah saya bilang untuk berikutnya boleh kok, kamu bisa libur sekarang, tidak seperti dahulu lagi. Dapatkan izin libur. Gede juga bilang untuk resiko misal kena COVID itu harus ditanggung sendiri. Nah di situ saya bertanya teman-teman, yang dimaksud ditanggung sendiri itu maksudnya apa gitu. Akhirnya penerjemah bilang yang dimaksud resikonya kamu tanggung sendiri itu misal kamu kena COVID, kamu kan di karantina. Nah selama di karantina itu kamu harus cari kontrakan di luar, makan sendiri, apa-apa sendiri, biaya sendiri gitu kan. Pokoknya biayanya untuk karantina kurang lebih 20.000 NT misal kita kena COVID gitu. Oh aku baru paham gitu teman-teman. Terus aku juga bilang ke penerjemah, oke lah gak apa-apa, misalkan saya nggak boleh ngambil video di sini tentang apapun, tentang misalkan saya masak lah tidak boleh, makan lah tidak boleh, gak apa-apa. Di luar pun saya tidak boleh ngambil video, gak apa-apa, asal saya dikasih libur 1 bulan sekali. Kalau saya harus menutup channel nggak bisa teman-teman ya, karena apa, memang hiburan kita di sini, hiburan saya terutama saya sebagai seorang TKW itu cuman bermain sosial media gitu ya. Apalagi sosial media aku sekarang ini sudah mendapatkan uang walaupun sedikit ya teman-teman ya, nggak banyak, tapi itu sudah nyenengin diri aku banget ya, bisa untuk beli pulsa teman-teman ya, alhamdulillah gitu loh maksudku ya, sekedar kenang-kenangan besok misalkan kita pulang ke Indonesia untuk diabadikan, untuk kita mendapatkan uang dari sosial media, kenapa tidak ya, digunakan sebaik mungkin ya teman-teman ya. Itu nggak bisa dipungkiri, memang seorang TKW itu hiburannya memang HP, sosial media ya. Kalau kita misalkan ada masalah sedikit kita pendam sendiri itu kayaknya gimana gitu ya. Kalau kita sudah terbiasa sharing-sharing, cerita-cerita, curhat di sosial media, membuat hati kita tenang, bisa meringankan beban pikiran kita, kayak gitu kan. Nah, termasuk saya sering curhat di sosial media, dan saya memang menceritakan apa adanya kenyataannya di sini, karena tidak ada tempat untuk mengadu, kayak gitu ya. Kalaupun bisa kita mengadu ke pihak kantor pun mungkin 1 hari 2 hari ya selesai gitu kan, tapi untuk kedepannya lagi kan maksudnya kita terus gitu kan nggak mungkin. Nah itu sudah selesai, udah lewat ya teman-teman ya, saya sudah tanda tangan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah saya pun chat lagi ke bapak besar dan juga bapak kecil, bahkan ke adiknya yang perempuan, anaknya nenek yang ragil yang terakhir. Aku chatnya gini, nggak apa-apa, saya tidak boleh ambil video di sini, walaupun masak, walaupun makan, apapun nggak apa-apa, asal saya dikasih libur sebulan sekali gitu kan. Kemudian bapak besar ngejawabnya gini, boleh kamu ambil video, tapi harus ada batas-batasnya, tidak boleh ngambil si nenek posisi seperti ini. Intinya bapak itu tidak mau kalau saya mengambil video posisi nenek seperti ini. Oh iya baik, nah, begitu kan. Memang saya posisi itu memang salah ya teman-teman ya, karena saya bikin video pas nenek seperti itu. Kenapa? Saya saking senengnya teman-teman ya, saking senengnya. Dulu kan aku nggak bisa ngangkat gendong nenek seperti itu teman-teman ya, sangat berat, karena saking senangnya saya sudah bisa angkat bopong nenek ya dengan nggak ringan sih, soalnya udah yang gemuk itu. Aku senang saya abadikan di video saya gitu kan, tapi saya sensor, nggak aku buka gitu kan. Nah ternyata itu kesalahan besar ya.
Tapi untuk saya minta libur 1 bulan sekali itu nggak dijawab. Sebetulnya ya, misalkan saya mendapatkan libur 1 bulan sekali, saya lebih suka mengambil video itu di luar. Saya itu lebih leluasa kalau pas aku liburan ngambilnya. Nah, ternyata tidak ada keputusan sampai sekarang. Saya minta libur 1 bulan sekali, jadi saya kan repot ya kan. Terus akhirnya saya bikin konten makan-makan ya kan, makan-makan. Nah, waktu aku bikin konten makan itu langsung kena komplain lagi ya di kolom komentar. Itu bukan orang lain yang aku bahas kemarin tentang klarifikasi saya ya, waktu aku makan 5 butir telur, itu yang komentar itu bukan orang lain teman-teman, itu orang dalam. Saya nggak tahu pasti siapa, tapi aku sudah ada dugaan saya gitu ya, saya tidak berani sebut namanya ya. Itu bukan keluarga lain, keluarga sini, keluarga dalam kayak gitu kan. Dia mempermasalahkan saya makan 5 butir telur, padahal telur tersebut saya beli sendiri ya, semua bahan-bahannya saya beli sendiri. Pokoknya waktu aku makan mukbang apapun itu saya beli sendiri. Nah, selesai kan. Nah, habis itu kan aku klarifikasi itu selesai sudah. Habis itu saya bikin konten lagi gini ya, tiba-tiba selama bikin konten lagi dengan judul saya sudah 7 tahun di Taiwan, tiba-tiba pengen pulang gitu kan. Ternyata itu ngefek juga teman-teman, ngefek ke tetangga sebelah langsung ke sini tuh baik banget teman-teman. Biasanya itu nggak seperti itu, nggak pernah menyapa dengan selembut itu. Biasanya itu orang tersebut membuang muka kalau melihat saya. Nah, waktu itu saya kan masih biasanya ya, seperti biasanya kalau malam aku ngeredam kakinya nenek, ada orang ngetuk pintu gitu kan, dia menyebut nama aku dengan manja, lembut banget gitu. Aku kaget ya, aku buka pintu, saya suruh masuk, terus aku bilang, "Bapak agak ada di sini," aku bilang gitu. "Nggak apa-apa, aku mau bicara sama kamu," gitu kan. Yang sudah duduk gitu, terus dia duduk, tapi aku mengalihkan pembicaraan teman-teman. Saya tahu dia mau bahas itu gitu kan. Terus habis itu, aku kepingin ini, kamu bisa membantu aku beli ini nggak habis CDE gitu kan. Pokoknya yang aku kepingin bakar itu teman-teman, bakar ayamnya 1 ekor yang kayak tabung gitu. Aku pengen beli itu, mau tak bawa pulang gitu kan intinya. Nah, habis itu aku ngobrol ke sana kemari, aku tetap tersenyum gitu kan. Aku kan memang nggak ada masalah, is okay aja aku gitu teman-teman ya. Misalkan waktu permasalahan itu pas geger gedean itu ya, saya dipulangkan monggo, saya dibuang monggo. Intinya misal bapak di sini itu tidak mau saya, is okay, saya nggak masalah, saya tidak keberatan kayak gitu waktu pas geger gedean itu. Setelah saya ngebahas bakar-bakaran alat pembakaran ayam tuh ya teman-teman ya, terus dia bilangnya gini, "Kamu mau pulang ya?" gitu. Loh, aku sontak kaget. Iya, kamu memang sudah izin? Sudah, saya sudah bilang ke penerjemah saya, dan alasannya pun sudah saya kasih tahu. Aku bilang gitu. Saya juga sudah bilang ke nenek kalau saya mau pulang dengan alasan ini, gitu kan. Saya nggak mau perjelas di sini ya teman-teman alasannya. Kemudian saya pun juga sudah bilang ke anaknya nenek yang perempuan kalau saya mau pulang, gitu kan. Jadi di sini itu yang tahu nenek, penerjemah saya, dan anaknya nenek yang nomor 3, yang ragil ya, yang anak terakhir itu tahu kalau saya ada keinginan untuk pulang, gitu kan. Terus dia gini, "Kamu sudah bilang ke bapak?" "Belum, karena belum pasti," aku bilang gitu kan. Tetangga ini terus tanya teman-teman alasannya pulang apa. Akhirnya aku jawab alasan saya pulang ini gitu kan. Nah, setelah itu dia gini, "Kamu jangan marah ya." "Kenapa? Kamu mau bahas apa? Tergantung apa yang mau dibicarakan, saya bisa marah apa enggaknya," aku gitu kan. Terus dia bilang gini, "Kamu itu saya laporin ke kantor karena kamu sangat membuat aku takut. Itu jalanan yang kamu video itu bikin kita itu deg-degan, takutnya saya itu kena denda karena saya merasa parkiran yang ada di tempat saya, di jalan saya itu memang tidak mematuhi peraturan ya, melanggar peraturan lalu lintas. Saya pasti kena denda kalau misalkan video kamu itu diadukan ke orang bahwa ada parkiran di jalan seperti ini
pasti saya kena denda banyak banget gitu kan. Terus habis itu nanti gimana, saya tidak punya uang banyak gini-gini. Terus aku jawab gini, kamu itu nyonya nggak mungkin nggak punya uang, pasti banyak uang, aku gituin kan. Saya bukan nyonya gini. Nah kamu tahu kamu tuh melanggar peraturan lalu lintas, kenapa juga dilanggar? Kalau parkiran kayak gitu melanggar bisa kena denda banyak, aku gituin kan. Kalau saya mah nggak ngerti kalau itu melanggar enggaknya, yang penting aku jalan aja bikin video, nggak punya niatan untuk mengambil parkiran di rumah kamu, aku gituin teman-teman ya. Habis itu ya, kalau misalkan kamu ngomong ke saya nggak mungkin sampai seperti ini, aku gitu. Terus dia bilang gini, kamu itu juga saya laporin, saya juga keberatan kalau kamu itu ngambil nenek posisinya seperti ini seperti itu. Oh iya, kalau itu saya tahu, saya merasa bersalah. Saya bikin video itu karena saya juga merasa seneng karena aku sudah bisa menjaga nenek, bisa ngangkat nenek. Seneng banget, awalnya saya tidak bisa, sekarang sudah bisa, makanya saya abadikan bikin video sama Simbah gituin ya. Maafkan aku kalau aku memang salah gitu ya, tapi aku untuk mengambil video di sini sudah minta izin. Iya saya tahu gitu kan. Dia kan tetangga ini kan taunya YouTube saya kan dari bapak cilik ya teman-teman ya, bapak kecil. Memang waktu aku minta izin itu Pak Cilik kan tahu tentang YouTube saya, terus akhirnya ada orang ini kan, kemudian sama Pak Kecil itu dikasih tahu ke tetangganya kalau saya itu punya channel YouTube kayak gitu ya. Akhirnya kayak gini, ya wis lah. Terus habis itu setelah dia mengaku kalau dia yang ngelaporin, sebetulnya tanpa dia ngaku pun saya sudah tahu siapa itu tetangga yang ngelaporin saya. Karena apa, orang itu nggak suka sama saya mulai pertama kali ke sini. Mulai saya uring-uringan sama bapak ya, pertama kali saya uring-uringan sama bapak kan ada dia kayak gitu ya teman-teman. Jadi dia itu nggak suka sama saya, sampai membuang muka setiap ketemu di jalan ya, karena permasalahan ini kayak gitu ya teman-teman ya. Nah setelah kita ngomong panjang lebar memperjelaskan video-video saya yang dilaporkan dia, semuanya dikasih tahu ke saya, ini memang channel saya dilaporkan teman-teman ya, nggak apa-apa, saya ikhlas kok, saya ikhlas. Walaupun saya di sini mengambil videonya sudah minta izin, ternyata masih membuat tetangga pada resah ya, merasa dirugikan kayak gitu. Akhirnya ya sampai seperti ini saya dilaporkan ya nggak apa-apa, sampai saya harus melawan segitu banyaknya keluarga di sini dan juga tetangga dan juga orang kantor. Saya sendiri harus ngadepin segitu banyaknya orang, sampai juragan pun membawa-bawa pengacaranya ya Kak Popo. Saya tidak merasa takut, saya tidak merasa gimana ya, karena saya memang dari awalnya masuk ke sini untuk mengambil video itu sudah minta izin dan saya sudah siap dengan segala resikonya kayak gitu ya. Jadi ya enjoy aja saya bikin video. Saya sampai sekarang tetap bikin video ya teman-teman, karena salah satu hiburan saya di sini memang dari video tersebut. Tapi sekarang untuk mengambil video bareng sama keluarga di sini itu saya kayak enek. Maksudnya enek itu sudah bukannya nggak berani, ya bapak masih ngizinin gitu loh saya mengambil video sama Simbah, tapi aku sudah terluka gitu teman-teman, sudah nggak nyaman. Mendingan lebih baik saya tidak mengabadikan momen saya dengan keluarga sini, udah bubar, mending saya mengabadikan momen yang lainnya ya. Menurut aku yang bikin aku happy aja, bikin hati aku seneng gitu ya. Saya kenapa harus memaksakan diri untuk mengambil video dengan keluarga sini kalau hati saya nggak nyaman, enek ya, pokoknya kejawel wes ya mau aku. Saya orangnya seperti itu teman-teman. Kalau sudah ngerasa gimana gitu ya, lebih baik enggak sekalian. Kenapa saya harus dipaksakan untuk mengambil? Enggak, sama sekali saya tidak akan mengambil. Ya habis geger-gedean itu kemarin saya bikin video sama si anaknya yang perempuan, memang anaknya yang perempuan yang nyuruh saya ya, sampai saya dibawa ke kebun jeruk di video-video ini. Saya enggak tampilkan mereka, enggak. Saya sudah enak, maksudnya itu sudah nggak gimana ya, sudah nggak selera aja bikin video sama keluarga sini kayak gitu ya. Terus nggak selera aja, wis emoh lagi, wis aku lebih baik bikin video yang bikin aku nyaman, bikin aku tenang, bikin aku enjoy ya kayak gitu ya teman-teman. Hiburan saya di sosial media emang itu, nggak lebih ya teman-teman ya. Senangnya dari situ ya, karena ya bisa pikiran saya jadi tenang, jadi terhibur kayak gitu. Ada kesibukan lain selain menjadi TKW, dan ya memang
kalau kita bermain sosial media terus bisa mendapatkan uang, itu memang bikin nagih teman-teman. Bikin kita ketagihan, seneng banget kalau kita bermain sosial media terus kita mendapatkan cuan, seneng banget ya. Untuk teman-teman aku yang belum terlanjur untuk minta izin, mending gak usah izin ya. Takutnya seperti saya, kalau misalkan kita ada masalah terus kita nyerang pertama dan kita itu pasti dapat serangan balik ya. Aku dulu kan juga pernah bilang ke kalian, lawan aja jangan takut gitu kan. Tapi risikonya ya seperti saya ini, kita akan dimusuh terus, diajak uring-uringan terus, diajak berantem terus. Suatu saat nanti pasti misalkan ada titik kelemahan kita kelihatan jelas, itu akan diserang balik ya. Aku pernah bikin video tersebut ya. Memang kayak gitu. Nah, untuk teman-teman aku yang sebagai seorang TKW khususnya yang nyambi ngevlog ya, seorang konten kreator, jangan izin, lebih baik jangan izin ya. Ya misalkan kalian izin terus juragan tidak mempermasalahkan, baik-baik aja. Tapi kalau seperti saya sudah minta izin salah ya, udah diperbesar kayak gini, ya wes gimana lagi ya teman-teman. Lebih baik ojo izin, wes ojo izin kayak konten, kayak video kalau serasa kalau menurut kalian sudah aman, nyaman gitu aja ya, gak usah jalur izin bebayani ya. Saya sudah minta izin aja kayak gini dikeruyuk ya, ojo izin mumpung terlanjur. Yang penting sama juga video yang saja tidak membahayakan kesempatan kalian untuk bekerja di tempat juraganmu. Wis ngono ae tenan, ojo izin mumpung urung kadung. Izin ae diserang apa meneh gak izin ya. Salahku dadak izin ya, misalkan gak izin gak mungkin seperti ini. Tapi menurut aku itu akan lebih nyaman kalau saya itu orangnya terbuka, izin aja terlebih dahulu, apapun yang terjadi kita harus minta izin. Aku punya prinsip seperti itu teman-teman ya. Prinsip saya itu lebih baik izin, lebih baik kita terbuka apa adanya. Nah, kita juga pun harus siap dengan resikonya. Kalau misalnya yang kita mau minta izin harus siap segala resikonya kayak gitu ya. Terus sudah minta izin nggak diizin terus gondok marah, itu jangan. Selagi kita mau minta izin, kamu harus siap iya atau tidak. Juragan keberatan apa tidak, kamu harus siap segala resikonya ya. Kemarin waktu saya dapat laporan seperti itu dari pihak kantor, saya pun sudah siap gitu teman-teman, nggak takut aku. Misalkan nanti orang kantor terhadap saya karena saya memang menyalahi aturan, silahkan mau diapakan saja, yang penting saya sudah minta izin kayak gitu ya. Pokoknya ya saya lebih tenang kalau sudah minta izin. Jadi misalkan ada permasalahan di belakang, saya sudah minta izin, nah sekarang terserah gitu kan, mau dibuang monggo, mau dipulangkan monggo. Kemarin itu aku sudah sempet rundingan sama keluarga di rumah karena hal ini ya teman-teman ya. Dan suami pun tidak ya gak apa-apa, pulang aja, kita usaha sebisa kita aja di Indonesia. Karena saya itu sudah terbiasa bakulan ya teman-teman ya, dagang. Jadi misalkan untuk pulang itu sudah nggak bingung dengan usaha, yang penting ada sedikit modal kayak gitu. Yes, itu aja pengalaman saya di sini. Saya sudah minta izin untuk mengambil video, sudah 1 tahun berjalan. Dan sudah diizinin, ternyata tetangganya ada yang keberatan dan melaporkan saya, dan akhirnya berakibat ke yang lainnya pun merasa keganggu dengan video-video saya. Akhirnya banyak video saya yang dilaporkan ya, dan berdampak seperti ini ya teman-teman. Di sini bisa boleh, saya tidak dilarang untuk mengambil video, tapi ada hal-hal yang tidak dibolehin, ada sesuatu hal yang tidak dibolehin, misalkan ngambil nenek seperti ini tuh nggak boleh, tapi untuk lainnya boleh. Tapi daripada kok cangkem, aku nggak akan ngambil video dari gambar-gambarnya Simbah, pokoknya gambar-gambar keluarga di sini enggak. Saya cukup bikin video sederhana mungkin, kemungkinan ya cuman aku aja gitu ya teman-teman ya. Nanti aku akan abadikan lagi, misalkan saya dapat libur di luar, akan aku abadikan. Ya kemungkinan saya tidak akan upload setiap hari ya teman-teman ya, karena saya sudah enak ya, sudah nggak enak gitu, maksudnya sudah enak itu gimana ya, pokoknya nggak nyaman aja gitu. Saya dibolehin untuk ngambil video di sini, tapi karena kemarin aku bikin video makan kena masalah lagi, mending saya nggak usah bikin video yang gimana-gimana. Tetap saya akan upload, tapi nggak setiap hari kayaknya teman-teman ya. Dan saya nanti akan mengharapkan, misalkan saya minta libur diizinin, saya akan mengabadikan momen saya waktu libur ya.
Sekali lagi untuk kalian yang belum izin, ojo izin, wis meneng wae ya, ojo izin, wis pokoknya pinter-pinter sekalian lah. Wis ojo koyo aku diserang wong wakeh sampean kono izin yakin, wis ojo izin. Wis pokoknya diem-diem, pokoknya saja aman ngono ya. Izin aja salah apa meneh gak izin ya. Wes gitu aja ya. Ya lek misalkan juragannya bisa mengerti kita butuh hiburan, kita ngerti. Kalau nggak ngerti kayak gini, aduh heboh sak tonggo-tonggone ya. Bikin heboh pokoknya tetangga nih wes. Memang tetangga saya itu yang paling heboh itu aja. Oke teman-teman, cukup sekian keseruan kita. Oke teman-teman, cukup sekian cerita saya, suka duka saya, pokoknya curhatan saya sebagai seorang TKW. Kalau tidak dicurhatkan juga nggak enak ya, karena ini sudah lama banget. Akhirnya saya karena cerita ini sudah lama banget, masalah ini sebetulnya sudah lama, hampir 1 bulanan, tapi nggak dikeluarin unek-unek kayak opo kayak gitu ay. Nah sekarang sudah lega, misalkan ada gimana-gimananya nanti saya tetap ada di sini teman-teman ya. Saya nggak tahu nanti saya mau dipulangkan, mau dikeluarin, silahkan, saya sudah siap kok ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga kalian terhibur, semoga kalian suka dengan videonya. Tetap ambil sisi positifnya saja dari video-video saya. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Tetap semangat, tetap jalan hiduplah sederhana. Oke, sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ojo izin teman, salah kaprah izin malah. Izin loh saat itu wis bener ya. Menurut saya sudah minta izin dari awal, itu sudah langkah terbaik menurut saya ya. Ternyata seperti ini, dilaporin tetangga, yang mulai dilaporin tetangga semua konten-konten saya, video-video saya, dan akhirnya saya pun dilaporkannya ke kantor sampai juragan membawa-bawa pengacaranya. Aku yang kuyu kekel batinku, ya Allah Gusti, aku wis izin tapi kok koyo ngene. Aku sampai nggak habis pikir aja gitu teman-teman ya, sudah minta izin masih saja dilaporin. Coba bayangkan, kan gak lucu toh rek. Saya diserang tetangga, diserang orang kantor, diserang bapak-bapak yang di sini. Aduh masya Allah, sembuh raiso mikir aku minta izin aja kayak gini, apalagi nggak minta izin ya. Yes, terserah lah ya, nanti gimana-gimananya saya kasih tahu ke kalian ya teman-teman ya. Yes. Ya insya Allah aku akan jalani aja dulu seperti apa di sini ya. Kalau saya mau pulang, kalau saya ada keinginan untuk pulang, ada teman-teman ya, ada. Tapi ya aku akan bertahan dulu. Niatku memang cuma ngambil 1 kontrak aja terus pulang seterusnya kayak gitu ya.